kematian DBD. Demam berdarah dengue atau yang biasa disebut dengan DBD adalah penyakit yang disebabkan oleh salah satu dari 4 virus. Demam berdarah merupakan penyakit yang mudah menular. Sarana penularan demam berdarah sendiri berasal dari gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Demam berdarah dengue adalah salah satu penyebab kematian anak yang cukup tinggi di sebagian negara Asia, termasuk Indonesia. Penyakit ini dibawa oleh virus melalui perantara nyamuk betina dari jenis Aedes aegypti. DBD yang tergolong ringan pada anak seringkali berupa demam tanpa diikuti gejala tertentu. Jika muncul gejala, umumnya terjadi sekitar 4-7 hari setelah digigit nyamuk penyebab demam berdarah. DBD ini adalah penyakit virus yang dibawa oleh nyamuk yang terjadi di daerah tropis dan subtropis. Orang yang terinfeksi virus ini untuk kedua kalinya memiliki risiko yang jauh lebih besar terserang penyakit parah. Gejala pada DBD. Gejala pada DBD terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada gejala DBD pada fase demam. Yang pertama, ada demam tinggi. Yang kedua, sakit kepala parah. Yang ketiga, nyeri tubuh. Yang keempat, mual dan muntah. Yang kelima, kelelahan. Yang kedua, ada gejala DBD pada fase kritis, yaitu yang pertama ruam merah pada kulit, yang kedua perdarahan. Yang ketiga, ada gejala DBD pada fase kritis dan sangat membutuhkan pertolongan dokter. Yang pertama, nyeri hebat pada perut. Yang kedua, muntah secara terus-menerus. Yang ketiga, perdarahan dari hidung atau gusi. Yang keempat, muntah darah. Yang kelima, feses berwarna hitam. Yang keenam, kulit pucat dan terasa dingin ketika disentuh. Yang ketujuh, sulit bernafas. Dan yang terakhir, trombosit menurun. Selanjutnya, penyebab demam berdarah. Penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Nah, kedua nyamuk ini dapat menggigit di pagi hari sampai sore menjelang petang. Penularan ini terjadi saat nyamuk menggigit dan menghisap darah seseorang yang sudah terinfeksi virus dengue. Ketika nyamuk tersebut menggigit orang lain, maka virus ini akan tersebar. Hal tersebut terjadi karena nyamuk berperan sebagai medium pembawa atau carrier virus dengue tersebut. Faktor risiko demam berdarah. Seperti yang sudah Anda ketahui, demam berdarah ini ditularkan lewat gigitan nyamuk yang terinfeksi virus dengue. Namun, nyamuk yang sekali terkena virus dengue ini akan selamanya membawa virus tersebut. Seekor nyamuk DBD juga dapat terus menginfeksi orang lain selama ia masih hidup. Ada kemungkinan seluruh anggota keluarga bisa terinfeksi virus dengue yang sama dalam waktu 2-3 hari. Penularan DBD juga tidak bisa terjadi antara sesama manusia. Satu-satunya cara yang memungkinkan penularan virus demam berdarah ini pada sesama manusia adalah persalinan. Apabila seorang wanita tengah hamil dan terinfeksi virus DBD, virus tersebut bisa saja ditularkan ke bayinya. Nah, faktor risiko demam berdarah ini dapat dipicu oleh beberapa faktor risiko tertentu. Yang pertama, pernah mengalami infeksi virus dengue sebelumnya. Yang kedua, tinggal atau bepergian ke daerah tropis. Yang ketiga, bayi, anak-anak, orang lanjut usia dengan daya kekebalan tubuh yang buruk. Yang keempat, suka membuang sampah sembarangan. Dan yang kelima, suka menggantung baju di belakang pintu. Diagnosis demam berdarah. Diagnosis penyakit demam berdarah akan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan fisik dan wawancara medis. Selain itu, pemeriksaan penunjang seperti pemeriksaan darah di laboratorium juga harus dilakukan. Sebaiknya setelah merasakan ada gejala-gejala demam berdarah, segera konsultasi ke dokter atau langsung kunjungi rumah sakit terdekat agar bisa langsung dilakukan diagnosis. 1. Klinis. Gejala klinis berikut harus ada, yaitu demam tinggi mendadak tanpa sebab yang jelas.
berlangsung terus-menerus selama 2-7 hari. Terdapat manifestasi pendarahan ditandai dengan uji bendung positif, petekie, ekimosis purpura, pendarahan mukosa, epistaxis, perdarahan gusi, hematemesis dan atau melena. Pembesaran hati, syok ditandai nadi cepat dan lemah sampai tidak teraba. Penyempitan tekanan nadi 20 mmHg, hipotensi sampai tidak terukur, kaki dan tangan dingin, kulit lembab, kapiler refill time memanjang kurang lebih 2 detik dan pasien tampak gelisah. 2. Laboratorium, trombositopenia kurang, adanya kebocoran plasma karena peningkatan permeabilitas kapiler dengan manifestasi sebagai berikut: peningkatan hematokrit kurang dari 20% dari nilai standar, penurunan hematokrit kurang dari 20% setelah mendapat terapi cairan, efusi pleura atau perikardial asistes hipoproteinemia. 2 kriteria klinis pertama ditambah 1 dari kriteria laboratorium atau hanya peningkatan hematokrit cukup untuk menegakkan diagnosis kerja DBD. Komplikasi demam berdarah. Saat demam berdarah terlambat untuk ditangani, maka komplikasi akan terjadi. Komplikasi demam berdarah atau dengue shock syndrome DSS memiliki beberapa gejala dan tanda, yaitu 1. Tanda pendarahan seperti mimisan, gusi berdarah, pendarahan di bawah kulit, muntah hitam, batuk darah maupun buang air besar dengan feses kehitaman. 2. Tekanan darah menurun. 3. Kulit basah dan terasa dingin. 4. Denyut nadi melemah. 5. Frekuensi buang air kecil menurun dan jumlah urin yang keluar sedikit. 6. Mulut kering. 7. Sesak napas atau pola napas tidak beraturan. Penanganan yang tepat dan cepat harus dilakukan ketika pengidap sudah mengalami DSS. Jika tidak segera dilakukan penanganan, maka bisa mengakibatkan gangguan fungsi organ tubuh yang berujung pada kematian. Pengobatan dan perawatan DBD. Untuk saat ini belum ada metode khusus yang dapat mengatasi penyakit DBD ini. Akan tetapi, pengobatan yang dilakukan hanya untuk mengatasi gejala dan mengurangi virus infeksi agar tidak menyebar luas. Dokter akan menganjurkan pasien untuk melakukan beberapa hal sebagai berikut: minum banyak cairan dan istirahat yang cukup, mengonsumsi obat penurun panas untuk meredakan demam, namun hindari aspirin atau obat antiinflamasi non-steroid karena dapat memperparah perdarahan. Demam akan mereda 3-7 hari, akan tetapi ini akan menjadi tahap kritis bagi pasien. Gejala yang lebih berat akan muncul 1-2 hari berikutnya. Pada fase demam berdarah ini, dokter akan terus memantau kondisi pasien hingga suhu kembali normal. Dan berikut cara perawatan DBD, yaitu dengan penggantian cairan tubuh melalui keringat, muntah, atau diare untuk mengobati dehidrasi. Adapun dengan terapi dehidrasi oral, yaitu dengan pemberian cairan ke dalam mulut pasien untuk mengobati dehidrasi yang disebabkan oleh diare. Cairan IV, yaitu dengan mengalirkan langkah-langkah pencegahan DBD atau demam berdarah. Yang pertama, menguras tempat penampungan air. Bagi kalian yang menggunakan bak mandi, dianjurkan mengurasnya secara berkala, minimal sekali dalam seminggu. Menguras bak mandi ini bertujuan untuk memutus siklus nyamuk yang berumur 2-3 bulan dari telur hingga dewasa dan mati. Setelah mengurasnya, pastikan dindingnya dibersihkan agar tidak ada telur nyamuk yang menempel. Yang kedua, menutup rapat tempat penampungan air. Bak mandi memang biasanya tidak tertutup, namun dapat menutup tempat penampungan air lainnya, terutama yang berukuran kecil, seperti ember, baskom, gentong. Tutup rapat agar nyamuk tidak masuk, dan kuras secara berkala juga. Dan yang ketiga, mengubur barang bekas. Barang bekas yang sudah lama tertumpuk akan menjadikan tempat tinggal untuk nyamuk Aedes aegypti. Makanya harus dikubur agar tidak menjadi sarang nyamuk. Dan yang keempat, menggunakan obat anti nyamuk. Bila musim hujan tiba, resiko DBD meningkat. Maka dari itu gunakan obat nyamuk yang tidak ataupun
Obat nyamuk elektrik serta obat nyamuk semprot untuk mengusir nyamuk. Selain obat nyamuk, bisa juga menggunakan lotion anti nyamuk yang dioleskan di bagian tubuh yang tidak tertutup pakaian, serta ikuti petunjuk pemakaian lotion anti nyamuk. Yang kelima, menggunakan pakaian tertutup saat keluar rumah. Ini juga dapat mencegah demam berdarah. Langkah ini merupakan bagian dari 5M. Nah, yang keenam, menggunakan kelambu. Pengguna kelambu dapat melindungi Anda dari gigitan Aedes aegypti saat tidur. Dan yang ketujuh, meletakkan tanaman pengusir nyamuk di dalam rumah. Beberapa jenis tanaman yang efektif membuat nyamuk tidak betah berada dalam rumah, yaitu serai wangi, lemon balm, lavender, catrip, dan granium. Cukup letakkan di sudut ruangan seperti dekat jendela atau pintu masuk. Dan yang terakhir, ke-8, menghentikan kebiasaan menggantung pakaian. Gantungan pakaian merupakan salah satu tempat paling favorit nyamuk. Kurangi menggantung pakaian, terutama yang terletak di belakang pintu yang gelap dan lembab. Biasanya, petugas RT atau RW akan berkoordinasi dengan petugas kelurahan dan kecamatan untuk melakukan pogging. Pogging yaitu proses penyemprotan pestisida atau insektisida kimia dalam bentuk aerosol untuk membasmi nyamuk. Pogging dilakukan pada waktu nyamuk Aedes aegypti sedang aktif mencari mangsa, yaitu pukul 8 sampai 11 pagi dan 2 sampai 5 sore. Materi selanjutnya yaitu ada makanan yang baik untuk DBD. Pertama itu ada bubur. Bubur adalah makanan yang dikenal sebagai makanan yang mudah dicerna dan banyak memiliki manfaat baik untuk kesehatan. Bubur memang kerap kali menjadi makanan untuk menyembuhkan demam berdarah yang sering diberikan kepada pengidap, karena 80% dari bubur mengandung air yang dapat membantu mencegah dehidrasi dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada buah jeruk. Buah jeruk dipercaya memiliki banyak kandungan vitamin C yang mampu menambah antibodi dalam tubuh, sehingga tubuh dapat melakukan pemulihan dengan lebih cepat. Selain itu, buah jeruk juga dipercaya dapat membantu meningkatkan kesehatan pencernaan bagi pengidap demam berdarah. Lalu selanjutnya ada daun pepaya. Daun pepaya memiliki rasa pahit, namun para dokter banyak yang menyarankan bahwa daun pepaya adalah makanan untuk menyembuhkan demam berdarah terbaik untuk melawan virus dengue. Daun pepaya mengandung vitamin, protein, karbohidrat, zat besi, kalsium, dan fosfor yang dapat membantu menaikkan trombosit dalam darah. Lalu selanjutnya itu ada mengonsumsi ikan. Seperti yang kita ketahui bahwa ikan banyak mengandung vitamin, mineral, dan protein yang dapat menyehatkan otot jantung, serta menjaga tubuh dari kekurangan trombosit akibat virus demam berdarah, sehingga selama terserang demam berdarah, tubuh mengidap tetap kuat dan bertenaga dengan mengonsumsi ikan yang baik bagi tubuh. Lalu selanjutnya ada daging sapi. Daging sapi memiliki kadar mineral dan protein tinggi, sehingga baik bagi pengidap demam berdarah. Mengonsumsi daging sapi berguna untuk meningkatkan kesehatan jaringan tubuh. Ada baiknya mengolah daging sapi ini dengan cara dicincang dan dijadikan sebagai sup hangat. Lalu selanjutnya ada agar-agar. Mengonsumsi agar-agar yang terbuat dari rumput laut. Rumput laut mengandung vitamin, mineral, dan serat yang tinggi, dapat menyehatkan pencernaan dan peredaran darah ke seluruh tubuh. Pengidap demam berdarah cenderung kesulitan untuk buang air besar karena keseimbangan tubuhnya sedang terganggu. Maka dari itu, pengidap demam berdarah diwajibkan untuk mengonsumsi agar-agar.